Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kentrung seni pertunjukan Jawa Timur. Seni tradisional kentrung adalah seni sastra lisan atau seni bertutur yang diiringi tabuhan terbangan dan kendang berbagai ukuran. Ini berasal dari Tuban, yang mulai dikenal masa penyebaran agama Islam di Jawa yaitu pada masa Wali Songo. Pemberian nama kentrung sendiri berawal dari suara yang dihasilkan dari alat musik tradisional yang berbunyi trung-trung. Pada awal kemunculannya pada zaman Wali Songo, dalam pementasannya, seni bertutur kentrung bercerita tentang babet tanah Jawa, yaitu sejarah masa lalu pada masa kerajaan, terutama kerajaan Islam di tanah Jawa, serta kisah Nabi. Kesenian kentrung sangat efektif dalam upaya penyebaran agama Islam, karena kesenian itu merupakan perpaduan Islam dan Jawa yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab yang berbaur dengan orang Jawa. Saat ini seni kentrung sudah mengalami modifikasi, awalnya hanya dimainkan oleh seorang saja yang memainkan terbangan dan bertutur, kini sudah ada yang mengiringinya. Berawal dari Tuban, kini seni kentrung telah menyebar di berbagai daerah seperti Blitar, Tulungagung, Kediri, hingga beberapa wilayah di Jateng. Dalam perjalanannya di beberapa daerah seni kentrung mulai tergerus zaman, sehingga tinggal generasi tua saja yang melestarikannya. Untuk itu sangat diperlukan peran generasi muda agar kesenian ini tidak punah dan hanya tercatat dalam lembaran sejarah. Kentrung adalah merupakan kesenian tradisional sastra lisan yang mewujudkan sarana komunikasi rakyat melalui simbol-simbol. Simbol digambarkan lewat penokohan dan kehidupan masyarakat. Selain itu juga politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya dan keamanan. Pertunjukan kentrung dimainkan oleh dalang dan panjak yang mendongeng tanpa menggunakan wayang. Musik yang mengiringi kendang dan tamburin serta instrumen lain seperti jidor, terbang, templeng dan gong. Kesederhanaan tampilan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dialek daerah mudah dimengerti sehingga ceritanya mudah diterima masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Secara garis besar nilai-nilai yang terkandung di dalam seni pertunjukan kentrung dapat digunakan sebagai 1. Media pendidikan. 2. Sebagai media penerangan atau suatu wadah untuk menyampaikan kritik sosial. 3. Sebagai media hiburan atau tontonan. Sebagai media pendidikan, fungsinya harus mampu menyuguhkan nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui keahlian dalang. Dalang yang juga sebagai sosok sutradara mempertunjukkan cerita secara kontekstual sesuai keadaan yang ada. Dalam hal ini Pasume akan menyesuaikan dengan acara yang diadakan, seperti halnya undangan perkawinan. Pasume menyuguhkan cerita kentrung bertemakan sosok lakon suami istri. Di samping itu, nilai pendidikan juga dapat diambil dari penokohan para pelakunya, sebab di setiap cerita yang ditampilkan dalam sebuah seni pertunjukan kentrung selalu menonjolkan berbagai sifat-sifat baik ataupun yang buruk. Sebagai media penerangan atau wadah untuk menyampaikan kritik sosial, suatu fungsi kesenian untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan disesuaikan dengan topik yang diinginkan. Bahkan dapat pula berupa kritikan sosial yang cenderung banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa ini. Sebagai media hiburan atau tontonan, penonton melihat kesenian dengan tujuan untuk mencari hiburan, melepas lelah, menghilangkan stres dan bersantai. Tingginya unsur hiburan atau tontonan, dengan ditambah berbagai iringan musik selain iringan musik tradisional yang sudah pakem dalam seni kentrung. Misalnya pertunjukan kentrung diiringi musik dangdut. Melihat kondisi itu, bila dilihat dari fungsi seni pertunjukan tradisional sebagai sarana hiburan memang tidak salah. Oleh karena pada intinya penonton datang melihat seni pertunjukan tradisional adalah untuk mencari hiburan dan mencari kesenangan. Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 32. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.
Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.